Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting statue abis buang muka. Sama buka pun senyum tiap hari sampai 6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Jika orang Jawa mengatakan sugeng enjing, jika orang Korea mengatakan annyeonghaseyo, jika orang Jepang mengatakan konnichiwa, jika orang Inggris mengatakan good morning, jika orang Islam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Putri, nomor urut 4 dari kelas 7H. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma Fadin dari kelas 7H nomor urut 22. Perkenalkan, nama saya Anggreni nomor urut 3 dari kelas 7H. Perkenalkan, nama saya Isyana Fiabsari nomor urut 18 dari kelas 7H. Selamat menyaksikan. Halo Nabila, boleh tahu nggak sih apa pengertian dari norma? Norma adalah aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kalau contohnya apa nih yang Grini? Untuk contoh norma ada norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum dan agama. Berarti norma itu ada 4 ya? Iya. Oke. Kalau norma kesopanan itu yang berasal dari mana nih, Isyana? Norma kesopanan itu berasal dari kebiasaan. Ya, norma kesopanan itu berasal dari kebiasaan masyarakat. Kalau norma kesusilaan, coba Akila. Kalau norma kesusilaan berasal dari hati nurani seseorang. Wah, betul. Contoh-contoh norma. Contoh norma kesusilaan apa aja ya Nabila? Oh, contoh norma kesusilaan ya. Kesusilaan bisa dari berkata jujur, menggunakan pakaian dengan sesuai kayak temanya. Kalau kita ke sekolah ya berarti pakai seragam. Kalau misal ada acara keluarga berarti pakai pakaian sopan gitu. Terus bicara jujur tadi sudah ya, berperilaku yang sopan dan tidak menyakiti hati seseorang. Apa norma penting bagi kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau jawab? Anggreni? Oke, untuk norma itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari karena kita bisa mendapatkan perilaku yang sopan kepada siapapun itu dalam kehidupan sehari-hari maupun ada yang lain. Menurutku sih norma itu penting karena jadi itu loh kayak pedoman. Kalau kita melanggar kan ada sanksinya, itu jadi pelajaran buat, kalau menurutku kayak gitu. Isyana? Ya? Karena penting karena kita dapat melakukan aturan-aturannya. Oke, nggak apa-apa, it's okay.
Oke, jadi berarti norma penting banget ya bagi kehidupan sehari-hari. Kamu tahu nggak sih norma agama itu apa? Norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oh gitu. Contoh dari norma agama? Oke. Contoh dari norma agama yaitu menjalankan aturannya dan tidak melanggar aturan yang tidak boleh dilanggar sama Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kayak ibadah gitu, nggak boleh bohong. Kalau puasa jangan mokel. Itu buat orang Islam ya. Ya, terus sanksinya apa? Ijana. Sanksinya mendapat dosa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus udah nggak sih kalau norma agama dari Tuhan aja tiap berdosa? Ya, nanti kalau norma agama itu yang bersumber langsung dari Tuhan. Kalau nggak dapat apa? Ya itu semacamnya itu. Ada yang pernah melanggar norma agama? Aku sih alhamdulillah belum pernah. Ya sama. Iya belum. Oke. Nah, kamu tahu nggak sih arti dari norma hukum? Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pihak berwenang. Oh, jadi gitu ya. Ada yang tahu sanksi dari norma hukum nggak? Oke, Nabila. Sanksi dari norma hukum kalau melanggar yaitu bisa disanksi, denda, dan dipenjara. Contoh norma hukum. Untuk contoh norma hukum, misalnya kita melanggar lampu lalu lintas, ya, itu tidak mematuhi aturan. Aturan kayak pakai helm ya. Itu. Berarti tentang lalu lintas ya? Iya. Bisa juga. Tidak membayar pajak termasuk. Oh, termasuk. Termasuk juga ya. Terus contoh norma agama di sekolah. Siapa yang bisa jawab? Oke. Contoh norma agama di sekolah bisa tentang kita melakukan sholat zuhur berjamaah atau sholat asar berjamaah, mengaji bersama. Ada yang tahu lagi? Ya, sholat duha. Tapi di Sholat sekolah sunnah. kita belum ada sholat duha ya. Yang paling sering sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah. Terus kalau di rumah apa ya? Norma agama? Oh, kalau di rumah kita bisa nih ngaji kayak ke tempat ustadz gitu, terus sholat jamaah bareng ayah, ibu, adik gitu, sama kakak juga bisa. Sama ya. Ya, mirip. Oh, kalau contoh norma kesopanan di sekolah, siapa yang mau jawab? Aku. Oke. Duluan sih. Norma contohnya kalau di sekolah kayak membantu guru yang sedang membawa buku atau membawa Aku ada lagi. Oke, ketua. Kalau contoh norma kesopanan di sekolah, kita bisa menghargai guru dan staf dan teman-teman semuanya, dan juga tidak membeda-bedakan. Ada yang lagi, ada kamu tahu lagi? Norma kesopanan di sekolahan kita bisa ya kita tidak boleh membuli teman yang berbeda Apapun, misal dari asal, ya warna kulit dan tubuh anggota atau tubuh lainnya. apapun Ya. berbeda agama. Ya. Stop Perbedaan rasis. agama. Stop. Kalau di masyarakat, Oh, di masyarakat kesopanan ya, pakai bajunya yang sopan, nggak yang terbuka seksi-seksi gitu, terus jaga tutur kata, jangan sampai menyakiti hati orang lain. terus pastinya nggak boleh berkata kasar kan? Iya, soalnya nanti ya kalau misalnya kita tidak menjaga tutur kata dengan baik, tiba-tiba kita di bibir jadi bertumbuh
jangan banyak orang. Kayak itu tuh si A ngomongnya kasar banget, jangan deket-deket deh. Nanti itu sama aja kayak bulian ya. Jadi nanti ya gitu sanksinya. Bikin orang sakit hati juga. Kasihan. Jadi gak bunyi. Ya udah tuh. Dah, alhamdulillah. Pertanyaan yang selanjutnya, aku mau tanya nih ya, apa ya? Apa sanksi dari norma-norma? Norma yang pertama yaitu norma hukum. Ada yang tahu sanksi dari norma hukum? Ada, kamu silakan. Dapat denda, misalnya dapat di penjara. Banyak. Oke, selanjutnya norma apa ya? Norma kesusilaan lebih dahulu ya. Siapa yang mau jawab? Aku aja. Kalau norma kesusilaan bisa dijauhin, Ya, dicemooh, dan nanti bisa dapat perasaan bersalah Wah, pastinya bikin sakit hati ya. banget. Kalau sanksi ya, sanksi Ya. dari norma kesopanan ini. Sanksi dari norma kesopanan berupa kita pernah ya sholat tapi kita tidak menjalankan, kita dapat dosa dari kamu pengen pulang ya. Ini karena kita capek loh sih, kita minum susu dulu. Oke, Ya, aku juga btw haus banget. Ya, kita minum susu dari MBG. Iya. Next. Kita buka dulu ya susunya. Pegang. Pertanyaan selanjutnya yang akan ditanya oleh siapa nih? Siapa tanya? Ihana. Apa sih sanksi dari norma agama sampai menjauh? Norma agama yang berasal dari Tuhan ya, berarti yang ketika menjalani jauhnya salah, yaitu kalau kita nggak melakukan hal-hal yang diperintah dari Tuhan. Jadi kita nggak tahu apa yang kita dapatkan, pastinya kita bakal mendapatkan dosa. Jadi gitu. Oh gitu, berarti tadi aku jawabnya norma Norma agama, itu bukan norma kesopanan, nggak salah. Oke, aku mau tanya. Kalian pernah nggak sih melanggar norma kesopanan? Pastinya kayak pernah nggak sih? aku sih pernah ya. Perasaanmu gimana kalau pernah? Perasaanku kayak rasa bersalah lah. Pas itu aku pernah melanggar berbicara kasar kepada teman gitu. Jadi perasaanku itu bersalah ya berbicara kasar kepada teman. Aku takut juga nggak sih? Iya. Ada yang pernah melanggar norma agama? Kayak masalah, misal ya. Yang lupaan atau Kelupaan, hiburan. Nah, Maksudnya kita semua sih kayaknya pernah. Oke. Apa ya? Terus aku mau tanya, siapa yang pernah melanggar norma kesusilaan? Norma kesusilaan itu pakaian. Nggak berpakaian aja sih, kayak caranya jujur, terus menjaga privasi. Kalian pernah nggak sih nyebarin apa gitu loh? Nyebarin aib seseorang ya, itu pastinya nggak boleh. Nggak boleh ya? buat stiker itu. Ya, stiker WhatsApp teman, tempat Kalau pernah malam. kalian rasanya gimana? Rasanya ya malu ya, kita udah buat stiker aib orang lain. Dan orang itu mungkin punya dendam ya ke kita. Balas dendam ya pakai mukamu. Iya sih bisa gitu, tapi kita harus Pastinya nanti kita juga ya stiker aneh-aneh. kita harus berminta maaf sih kepada orangnya. Iyalah, nanti kalian dibalas dendam. Tapi dia nggak pernah baik. Terus kita mau tanya apa lagi ya? Oh itu, kamu pernah melanggar norma hukum? Kalau pernah sih kalau Pernah sih. Pastinya kayak Film. ya kadang nggak pakai helm keluar, padahal itu kan cuma kayak deket ya, dari sini ke situ doang. Tapi kan itu jadi penting ya, jadi di nggak boleh daerah kota. dilakukan. Di daerah kota wajib pakai helm. Aku
apalagi kalau kayak berangkat sekolah, pulang kerja. Berangkat sekolahnya yang kayak ke daerah Pejagoan, Kebumen, Kawinaun, mungkin sana yang sana-sana yang udah masuk kota jauh itu wajib pakai helm. Terus helm kan juga jadi keselamatan kita. Nanti kalau kita nggak pakai helm, kita kecelakaan, amit-amit ya. Iya, Cuma ada yang masih Kepala. Jadi itu bahaya banget. kalau nggak pakai helm itu penting. Menaati norma. Apalagi menaati lampu lalu lintas. Itu juga bisa bikin kecelakaan. Dan itu merugikan semua orang, bukan cuma kita aja. Nah misalnya lagi lampu merah, tapi kita malah laju terus, siapa tahu dari sebelah sana itu lampu hijau tabrakan. Nggak tahu kan. Ya, Jadi intinya tuh kita harus lebih berhati-hati. Hati-hati juga kalau mau mengucapkan maupun perbuatan gitu. kurang geser, Kurang besar ya. Aduh kelihatan makanya. Kayaknya kita udah selesai gak sih semua pertanyaan udah kita tanyain. Kalian udah tahu jawabannya ya. Apakah kalian juga pernah melanggar dari norma-norma 4 norma itu? Kalau tahu, kalau pernah, Kalian bisa bisa komen di bawah ya. komen. Kalian jangan lupa like, subscribe juga ya. Dan share juga. Oke, balik ke inti lagi. Jadi kita semua kayaknya udah selesai ya. Iya. Udah nggak ada pertanyaan yang mau ditanyain. Bahkan kayaknya pertanyaan yang udah ditanyain ulang gak sih? Iya. Karena tuh kita bingung mau nanyain apa lagi. Kita jelasin bahkan sampai ambil salah ya teman-teman. Iya. Kita dapat tugas dari pendidikan Pancasila dengan tema norma. Kita disuruh membuat podcast. Baik, sekian Sekian dari kami. Wassalamualaikum